Oke, kali ini kita masih membahas bahasa Indonesia bab 5 bertukar atau membayar. Tetapi kita akan lebih fokus ke penulisan angka dan nilai uang. Ayo, siapa yang nggak tahu dengan uang? Nah, lambangnya adalah Rp. R-nya besar, P-nya kecil, dan ditulis di depan angka yang menyatakan nilai uang itu sendiri. Apa mata uang negara kita? Betul, mata uang negara kita adalah rupiah. Ini adalah logo Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan atau menerbitkan uang itu sendiri. Nah, ada berapa macam uang kita? Kira-kira ada berapa macam ya? Ya, ada dua macam, yaitu ada uang kertas dan uang logam. Bentuknya seperti ini. Ini hanya spesimen saja ya, atau contoh saja. Coba perhatikan. Yang pertama, ada yang tahu ini uang apa? Ya, ini bentuknya uang koin, ditulis Rp depannya 100,00. Dibacanya apa? Dibacanya 100 rupiah. Nah, bagaimana kalau dengan yang ini? Nah, kalau ini kita tahu ya, ini adalah uang 200 rupiah. Maka ditulisnya Rp 200,00, dibacanya 200 rupiah. Sedangkan dengan yang ini, kalau kita perhatikan ini bentuknya masih koin, ditulisnya gimana? Rp 500,00, dibacanya adalah 500 rupiah. Nah, kalau yang ini berbeda ya, ada dua macam, tapi nominalnya sama, yaitu 1.000. Ada yang kertas dan ada yang koin atau logam. Nah, ditulisnya bagaimana? Cara menulisnya yaitu Rp 1,000,00, dibaca 1.000 rupiah. Nah, lalu bagaimana dengan yang ini? Nah, ini adalah 2.000. Maka kita tulis Rp 2,000,00 dibaca 2.000 rupiah. Ya, ini ditulis 5,000,00, dibacanya yaitu 5.000 rupiah. Kalau yang ini jangan lupa depannya pakai Rp 10,000,00, dibaca 10.000 rupiah. Nah, kalau yang ini kita tulis Rp 20,000,00, dibaca 20.000 rupiah. Kalau yang ini ditulis Rp 50,000,00, dibaca 50.000 rupiah. Sedangkan yang terakhir, pecahan uang yang terakhir di kita yaitu ini dia. Nah, ditulis 100,000,00, dibaca 100.000 rupiah. Nah, kira-kira ada nggak ya uang palsu? Nah, kalau kita lihat sekilas ini sepertinya asli semua ya. Pecahan 50.000 yang atas dan yang bawah. Ternyata tidak. Yang atas itu asli, yang bawah itu palsu. Nah, bagaimana kalau kita lihat yang ini? Nah, yang atas dan yang bawah sebenarnya sama-sama asli. Tapi cara yang lebih efektif untuk mengidentifikasi atau mencari tahu uang itu asli atau tidak, itu bisa menggunakan sinar UV. Maka kalau pakai sinar UV terlihat seperti gambar yang bawah di pecahan uang 100.000, itu terlihat ada watermarknya dan keasliannya. Lalu bagaimana cara membedakannya ya? Oke, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama dilihat, yang kedua diraba, yang ketiga adalah diterawang. Coba kita pahami bersama ya. Yang pertama yaitu dilihat. Nah, dilihat warna uang terlihat terang dan jelas. Biasanya uang palsu itu warnanya berbeda dengan uang asli, yaitu warnanya lebih terang, lebih jelas seperti itu ya. Oke, jika kita lihat terdapat benang pengaman seperti dianyam pada uang rupiah kertas pecahan 100.000, 50.000, dan 20.000.
khusus untuk pecahan 100.000 dan 50.000 akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu. Nah, kalau kita lihat di pecahan 50.000 dan 5.000 ini sebagai contoh saja, itu terdapat perubahan warna dari ungu menjadi hijau, ya. Ini yang asli. Yang kedua yaitu diraba. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba. Di dalam uang kertas ada bagian-bagian yang ketika kita raba itu terasa atau lebih kasar dibanding bagian yang lain. Misal yang ini ya. Ini di lambang Garudanya terasa kasar, lalu di nominalnya atau di angkanya juga terasa kasar. Lalu ada di bawah itu tulisan 100.000 rupiah itu juga terasa kasar, dan di muka pahlawan atau tokoh yang ada di dalam uang tersebut itu juga kalau kita raba terasa kasar. Nah, selain diraba, yang ketiga yaitu diterawang. Tanda air watermark, tanda air atau watermark maksudnya seperti itu, berupa gambar pahlawan dan ornamen pada pecahan tertentu. Nah, misal ini di pecahan 20.000 dan 10.000. Nah, ini watermarknya terlihat jelas ya. Jadi kalau kita terawang uangnya itu ada gambar pahlawannya dan ada watermarknya atau ornamennya. Nah, itu pasti ada kalau yang asli. Begitupun di pecahan 10.000. Tapi kalau yang palsu tidak ada. Nah, ini juga ada pecahan 5.000, 2.000 dan 1.000 sama ya. Kalau kita terawang di situ ada tanda gambar pahlawan atau ada ornamennya juga terlihat jelas. Mengapa penulisan antara Rp dan nominal uang tidak ada jarak atau spasi? Nah, ternyata hal itu dilakukan untuk mengatasi ulah dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Misal, saya tulis 1.000 ya, Rp 1.000,00 tanpa spasi. Nah, berbeda dengan jika Rp spasi 1.000,00 itu bisa loh ditambahi jadi 1 atau 2 atau berapapun di depannya. Maka jadi 11.000. Sekarang perhatikan teks di bawah ini. Kita masih ingat tentunya ya cerita asal usul uang atau cerita di hutan. Hewan-hewan itu menggunakan barter sebagai alat transaksinya. Kelinci baru saja menanam bayam. Seikat bayam untuknya nanti siang. 4 ikat lagi akan dijualnya di pasar dengan harga 1.000 per ikat. Dengan itu dia bisa membeli wortel seharga 2.000 rupiah dan sisanya akan ditabung. Kalau kita cermati, 4 di sini itu merupakan bilangan yang berada di awal kalimat huruf, ditulis dengan huruf. Tapi kalau kita lihat juga di situ ada Rp 1.000,00 atau 1.000, itu penulisan nilai uang dengan angka. Nah, ada lagi yang berwarna hijau yaitu 2.000 rupiah. Artinya itu penulisan nilai uang dengan huruf. Yuk perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada nilai angka, ada baca, ada posisi. Nilai angka 1 maka dibaca 1. Posisinya adalah satuan. Sedangkan nilai angka 10 dibaca 10. Posisinya puluhan. Dan nilai angka 100 dibaca 100. Posisinya adalah ratusan. Ini kalau nolnya 3 maka nilai angkanya 1.000. Dibacanya 1.000. Posisinya adalah ribuan. Kalau nolnya 4 dibaca 10.000, posisinya adalah puluhan ribu. Sedangkan kalau nolnya 6 dibaca 1 juta, posisinya jutaan. Kalau nolnya ada 7, itu dibaca 10 juta. Posisinya adalah puluhan juta. Kalau nolnya ada 8, maka dibacanya 100 juta. Posisinya adalah ratus jutaan atau ratusan juta. Kalau nolnya ada 9, dibacanya 1 miliar. Posisinya adalah miliaran. Sedangkan kalau nolnya ada 12, itu dibaca 1 triliun. Posisinya triliunan. Nah, lalu bagaimana cara menulis dan membacanya ya? Oke,
Saya punya contoh seperti ini. Ini ada Rp 9.500,00. Maka ini cara penulisannya. Tadi masih ingat? Tulisnya tidak pakai spasi antara Rp dan nominal. Nah, lalu bagaimana cara membacanya? Yaitu Rp9.500. Sedangkan kalau yang ini adalah 18.500,00 dibacanya Rp18.500. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, di sini sudah meningkat ya, 55.550,00. Nah, dibacanya yaitu Rp55.550. Selanjutnya, ada angka 115.500,00. Maka dibaca Rp115.500. Nah, selanjutnya di sini saya punya angka 1.545.000,00, maka dibaca Rp1.545.000. Sedangkan kalau yang ini ada angka 112.900.000,00. Nah, ini dibacanya yaitu Rp112.900.000. Nah, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.